tuntas, karena firman Allah kan selalu hidup, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Jadi yang saya berikan adalah hal-hal yang penting dari intisari Kisah Rasul. Nah, Ibu Bapak sekarang tolong siapkan Alkitabnya. Kalau memang rasanya dibutuhkan alat tulis karena mau mencatat, silahkan. Tetapi kalau hanya mau mendengar juga nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar di sini ya. Saya akan share screen. Oke, ini Ibu Bapak ya, Kisah Para Rasul. Sebelumnya saya harus ucapkan terima kasih untuk teman-teman tim pujian, tepuk tangan mereka luar biasa. Tadi ada Kak Mei, Bu Eni, Pak Andi. Satunya lagi siapa ya, Bu Eni? Tika, itu teman PD kami. Oh ya, Kak Tika ya. Oke. Lalu juga terima kasih untuk Kak Nina. Kak Nina ini kepala sekolahnya, Pak. Jadi ada Romo moderator, itu Romo Effendi. Lalu ada kepala sekolahnya, itu Kak Nina. Kalau saya itu hanya pengajar. Ya. Dan tadi Kak Nina sudah jelaskan cukup detail. Ada beberapa mitra yang bantu. Dulu kami hanya berdua ya, Kak Nina ya. Kita berjalan berdua, saya dan Kak Nina. Dan ternyata Tuhan begitu baik. SOG ini dikirimkan Ibu Bapak yang sangat murah hati, sangat komitmen, sangat integritas, pokoknya luar biasa, mau berkorban bersama-sama dengan kami berdua dalam SOG ini. Terima kasih tentunya untuk Ibu Bapak yang luar biasa. Nah, sekarang saya akan masuk ke dalam pengajarannya. Ibu Bapak, saya masuk ke pengantar ya. Ibu Bapak tolong perhatikan, saya tulis di sana, sesudah Yesus naik ke surga, para rasul mewartakan kabar ya keselamatan Kristus kepada orang-orang Yahudi. Perhatikan ya, pertama-tama itu para rasul mewartakan kabar keselamatan kepada orang-orang Yahudi di Yerusalem ya. Awal itu di Yerusalem awalnya. Dan nanti sampai ke ujung dunia. Penyebaran Injil yang bermula dari Yerusalem ini sampai akhirnya meluas ke seluruh penjuru. Ke seluruh penjuru Kekaisaran Romawi. Kenapa? Karena saat itu Kekaisaran Romawi menguasai dunia. Jadi bermula dari Yerusalem sampai meluas ke seluruh penjuru Kekaisaran Romawi. Dan dikisahkan oleh Lukas dalam Kisah Rasul. Jadi menulis ya Lukas ini tidak dimaksudkan untuk menyampaikan kisah tentang 12 Rasul Yesus. Tolong diingat, kalau perlu dicatat, karena seringkali menjadi salah, kisah para rasul tidak pernah berisi pesan atau penyampaian mengenai kisah tentang 12-nya kisah para rasul. Ya. Tetapi apa yang dikisahkan, apa yang diceritakan? Yang diceritakan atau dikisahkan dari kitab Kisah Para Rasul adalah pribadi-pribadi yang terlibat dalam karya pewartaan Injil. Nah, pribadi-pribadi yang terlibat dalam karya pewartaan Injil. Justru nanti saya akan jelaskan bahwa ternyata ada satu tokoh yang tidak termasuk bilangan 12 rasul, itu yang justru banyak dibahas dalam Kisah Para Rasul. Siapa dia? Nah, saya udah pernah jelaskan nih. Barnabas salah satunya. Iya, tetapi yang banyak diceritakan adalah Paulus. Nah, ya. Paulus. Padahal Paulus tidak termasuk dalam bilangan 12 rasul.
Tetapi justru di dalam Kisah Para Rasul yang banyak dibahas adalah Paulus. Kenapa? Karena ada kabar bahwa Lukas ini kan teman dekatnya Paulus. Nah, jadi yang banyak diceritakan adalah kisah mengenai Paulus. Mereka inilah yang disebut rasul dalam pengertian yang lebih luas. Ingat, ya, dulu itu hanya ada 12 rasul dulu. Tetapi semenjak Yesus bangkit, ya, wafat dan bangkit, kemudian mulai pewartaan Injil Kerajaan Allah, maka rasul itu mengalami perluasan makna. Ya, tidak hanya terdiri dari 12 rasul saja, tetapi ada pribadi-pribadi yang terlibat. Tadi saya sudah kasih contoh, salah satunya Paulus. Nah, ya, Barnabas. Nah, itu tidak termasuk bilangan 12 rasul. Tetapi mereka adalah rasul juga. Nah, ya. Ini penting Ibu Bapak. Dari antara 12 rasul, hanya Petrus dan Yohanes. Kenapa? Karena Yohanes itu mendampingi Petrus yang dikisahkan dalam kitab ini. Nah, jadi dari 12 rasul Yesus, hanya 2 rasul yang diceritakan dalam kitab ini, yaitu Petrus dan Yohanes. Dicatat, nanti ujian agama keluar ini. Nah, tetapi justru ada kisah mengenai orang-orang lain yang tidak termasuk kelompok 12 rasul itu. Selain Barnabas dan Paulus, kita akan banyak menjumpai kisah dari Stefanus. Ada 2 bab tuh yang membahas mengenai martir pertama, yaitu Stefanus. Dan yang tadi saya sebutkan, Paulus yang paling banyak diceritakan dalam keseluruhan kitab. Ya. Lalu yang berikutnya. Nah, kitab ini, Ibu Bapak, merupakan karya kedua. Perhatikan, karya kedua yang ditulis oleh Lukas. Mari kita baca Kisah Rasul bab 1 ayat 1. Satu orang volunteer, tolong bacakan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Oke, terima kasih. Sudah, Kananda. Ayat 1 saja. Hai Theophilus, ya, Theophilus itu artinya pengasih Allah. Nah, ada 2 tafsiran. Tafsiran pertama, Theophilus itu adalah anggota gereja, ya, anggota umat Allah, ya. Theophilus dari 2 kata, theos dan philus atau philia. Theos itu Tuhan, philius itu atau philia adalah cinta. Jadi Theophilus itu artinya pengasih Allah, pencinta Allah, ya, gambaran untuk umat Allah, ya, itu tafsiran yang pertama, Theophilus. Lalu berkembang dan akhirnya beberapa ahli sepakat bahwa Theophilus itu bukan gambaran umat Allah, tetapi Theophilus itu memang ada nama orang, ya, dan beberapa ahli tafsir ini mengatakan bahwa Theophilus merupakan cucu dari Imam Hanas. Nah, cucu dari Imam Hanas. Kalau Ibu Bapak yang ikut pengajaran bulan Maret, bulan lalu, tentu masih ingat ya, pernah saya singgung mengenai Imam Hanas yang adalah mertua dari Imam Kayafas. Nah, Theophilus ini merupakan cucu dari Imam Hanas, menurut beberapa ahli tafsir. Tetapi saya lebih setuju dengan tafsiran yang pertama. Nah, ya, karena lebih general dan lebih menyapa
secara personal buat saya karena saya adalah umat Allah, Theophilus, ya. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama. Berarti apa buku yang pertamanya? Lukas, Injil Lukas, ya. Aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Jadi dalam pengantar kisah para rasul, ya, Lukas langsung mengatakan bahwa dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, yaitu Injilnya. Ya, jadi cukup jelas ya Ibu Bapak ya. Jadi bisa dikatakan bahwa kisah para rasul merupakan kelanjutan dari Injil Lukas. Karena ini satu kesatuan. Ya. Karya pertamanya adalah Injil Lukas. Lukas adalah seorang yang berpendidikan dan mengenal kitab suci Ibrani. Dalam terjemahan Yunaninya Septuaginta serta adat istiadat Yahudi. Kemungkinan bulan depan, ya, kalau Ibu Bapak masih tertarik mau ikut dan lulus masuk ke intermediate, ya, Kak Nina, Ibu Bapak para mitra nih, kita akan masuk ke dalam pengajaran mengenai Deuterokanonika. Nah, ini menarik nih. Banyak orang Katolik yang merasa asing dengan kitab-kitab Deuterokanonika. Ya, dan itu merupakan terjemahan Yunani atau Septuaginta. Nah, Lukas, orang yang berpendidikan dan sangat mengenal kitab suci bahasa Ibrani, tetapi yang dalam terjemahan Yunaninya, Septuaginta. Dan itulah yang gereja Katolik pakai. Bukan kanon yang Ibrani, tetapi yang versi Septuaginta, yang versi Yunaninya. Nah, sahabat kita yang Protestan, mereka lebih ikut yang bahasa Ibraninya. Nah, makanya tidak ada Deuterokanonika. Karena saat itu Deuterokanonika versinya bahasa Yunani. Belum ditemukan bahasa Ibraninya. Dan bagi sahabat kita yang Protestan, bahwa sabda Allah itu, kalau misalkan teman kita, sahabat kita yang Muslim kan bahasa Arab ya, Ibu Bapak ya. Nah, kalau bagi orang Yahudi saat itu, dan teman-teman kita yang Protestan, ya, itu bahasa asli kitab suci yang benar-benar diinspirasikan oleh Roh Allah adalah bahasa Ibrani. Sedangkan Deuterokanonika itu bukan bahasa Ibrani katanya, melainkan bahasa Yunani. Nah, jadi nggak dimasukkan. Nah, nanti saya akan jelaskan lebih detail lagi ya di kelas intermediate ya mengenai Deuterokanonika. Oke ya Ibu Bapak ya. Nanti ada Konsilium Nia ya, di mana dalam konsili itu akhirnya diputuskan bahwa Deuterokanonika tidak ada. Nah, sahabat kita yang Protestan ikut kanon dari Konsilium Nia. Ya. Saya lanjutkan ya. Menurut tradisi, Lukas adalah seorang Syria dari kota Antioquia yang bekerja sebagai seorang tabib. Silakan dicatat saja. Kolose 4 ayat 10 sampai dengan 14. Lukas adalah teman seperjalanan Paulus. Paulus memperkenalkan dia sebagai sahabat yang menyertainya selama penahanannya di Roma. Ada filmnya ya di Netflix. Nah, ada yang sudah nonton Ibu Bapak film dari Rasul Paulus. Nanti saya akan kasih lihat ininya, flyernya, cover dari filmnya. Saya juga belum nonton. Beberapa teman bilang filmnya sangat bagus. Jadi saya penasaran mau menonton. Dijelaskan dalam film itu katanya Lukas yang setia menemani Petrus pada saat menemani Paulus pada saat Paulus berada di penjara kota Roma. Itu diceritakan dalam film itu. Lukas begitu setia menemani Paulus dalam penjara kota Roma. Ya.
Lukas menemani Paulus dalam perjalanan misinya yang kedua dan yang ketiga. Nah, kalau ini kita baca Ibu Bapak. Kisah Para Rasul bab 16 ayat 10. Satu orang volunteer tolong bacakan. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Baik, terima kasih Ibu. Saya pernah jelaskan ya, mungkin ada yang baru bergabung dengan SOG, jadi bingung gimana kata Lukasnya gitu kan. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Nah, kami di sini tentu ada Lukas, karena Lukas yang menulis Kisah Para Rasul. Nah, ya, itu yang pertama. Sekarang Lukas juga menemani Paulus dalam perjalanannya yang ketiga. Coba kita buka bersama Lukas 20 ayat 6. Yuk, satu orang volunteer tolong bacakan. Kok Lukas? Kisah Para Rasul, salah. Typo itu Ibu Bapak. Kisah Para Rasul bab 20 ayat 6. Silakan. Yuk. Tetapi sesudah hari raya roti tidak beragi, kami berlayar dari Filipi, dan 4 hari kemudian sampailah kami di Troas dan bertemu dengan mereka. Di situ kami tinggal 7 hari lamanya. Baik, terima kasih Ibu. Ya, nanti saya akan jelaskan ya bahwa perjalanan Rasul Paulus itu ada 3. Ya, perjalanan pertama, kedua, dan ketiga. Nah, tahu dari mana kok Kisah Para Rasul bab 20 ayat 6 ini Lukas menemani Paulus dalam perjalanan yang ketiga? Nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya. Pokoknya sekarang Ibu Bapak percaya dulu aja, ya kan? Nah, kami lagi ya, kami di sini berarti Lukas menemani Paulus, ya. Lalu yang berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam Pentakosta. Ibu Bapak, saya sengaja huruf kapital ya, agar kita semua bacanya mudah ya. Nah, Yesus tidak terus bersama dengan para rasul secara fisik, tetapi tidak membiarkan, perhatikan nih, mereka sendirian. Jadi Yesus memang tidak hadir secara fisik, tetapi Yesus tidak akan pernah meninggalkan para rasul sendirian. Yesus kembali kepada Bapa, tetapi mengutus Roh Kudus yang menyertai mereka dan membantu mereka dalam karya pewartaan Injil. Kalau Roh Kudus turun atas mereka, para rasul akan menerima kuasa dan mereka akan menjadi saksi Kristus di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan. Ya. Kisah Para Rasul bab 1 ayat 8. Mari kita baca. Saya akan bacakan ya. Dikatakan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya. Setelah kenaikan Yesus ke surga, para murid bertekun dengan sehati dalam doa menantikan datangnya Roh Kudus yang dijanjikan itu. Tepat sekali seperti kita sekarang, Ibu Bapak, betul nggak? Kita sedang berdoa nih, ya kan? Ya kan? Dalam tradisi gereja, ya kita benar-benar dalam masa menanti turunnya Roh Kudus. Nah, Pentakosta yang baru, ya. Walaupun kita sudah menerima sakramen baptis, ya Roh Kudus hadir dalam hidup kita, tetapi
tradisi suci gereja tetap merayakan Pentakosta, ya, turunnya Roh Kudus atas para rasul. Ya. Nah, mereka sebelumnya, turunnya Roh Kudus ini mengubah situasi kelompok kecil kaum beriman waktu itu. Tentu kita tahu bahwa kedatangan Roh Kudus telah mengubah mereka. Mereka sebelumnya bersembunyi di dalam sebuah ruangan. Bersembunyi, perhatikan. Barangkali mereka masih takut. Walaupun sebenarnya penyaliban Yesus sudah terjadi beberapa minggu sebelumnya. Jadi mereka itu takut, Ibu Bapak. Meskipun mereka mungkin percaya akan kebangkitan Yesus, ya, dengan tidak adanya jenazah, ya, makam yang kosong, ya kan. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa para murid ini tetap mengalami ketakutan, ya. Tetapi dengan Roh Kudus yang ada dalam diri mereka, akhirnya yang terjadi, para rasul pergi ke tempat-tempat yang paling ramai dan memberitakan Injil dengan berani. Nah, inilah bedanya kalau kita melayani dengan kuasa Roh Kudus atau dengan kuasa manusia. Nah, kalau dengan kuasa Roh Kudus, maka kita akan selalu pergi kemanapun Tuhan utus. Tuhan mau saya menjadi seorang pewarta, ya, melalui teman-teman yang meneguhkan. Misalkan Bu Eni ini punya potensi jadi pewarta. Bu Eni daftar jadi pewarta. Bu Eni bagus kok. Lalu teman yang lain juga mengatakan hal yang sama. Nah, kalau kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, maka kita akan berkata seperti yang Bunda Maria katakan. Terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Nah, tapi kalau kita mengandalkan hikmat manusia, kuasa dari diri sendiri, maka kita akan mengeluarkan kalimat seperti ini. Aku malu, aku nggak bisa ngomong, aku grogi kalau ngomong. Itu kalau mengandalkan hikmat manusia atau kuasa diri sendiri. Nah, ya. Jadi fokusnya adalah kelemahannya. Padahal Rasul Paulus bilang apa? Di dalam kelemahan, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Nah, ya. Lalu tentu kita juga tahu, Ibu Bapak, dalam kisah, masih ingat nggak? Dalam kisah di Injil Yohanes, di mana ada satu sosok yang awalnya malu, tetapi setelah berjumpa dengan Yesus, sosok ini atau pribadi ini justru keluar ke kota untuk mewartakan Yesus. Siapa dia? Sebelum berjumpa dengan Yesus, dia malu. Nah, tapi setelah berjumpa dengan Yesus, bercakap-cakap dengan Yesus, akhirnya dia berani keluar kota, maksud itu keluar ke kota, lalu menyebarkan mengenai Mesias. Perempuan Samaria. Ya, betul Ibu Ria. Perempuan Samaria. Nah, datang siang hari. Nah, ya. Di siang hari ke sumur, ambil air untuk apa? Yang namanya beres-beres ya pagi hari. Betul nggak Ibu Bapak? Ya kan? Yang namanya beres-beres rumah ya, itu pagi hari. Siang itu waktunya untuk melakukan hal-hal lain. Karena apa? Karena dia malu. Nah, siang hari kan orang-orang nggak ada. Jadi dia datang siang hari agar nggak ketemu banyak orang. Ya. Tetapi pada saat itu justru dia berjumpa dengan Yesus. Setelah bercakap-cakap, akhirnya dia berani ke kota, ke pusat kota, menyebarkan kabar mengenai Yesus yang adalah Mesias. Nah, tentu kita tahu, tengah kota itu ramai. Yang tadinya sepi di sumur siang hari, tetapi karena berjumpa dengan Yesus, jadi berani pergi ke tempat yang ramai, ke pusat kota. Kita juga demikian, Ibu Bapak. Kalau kita dicurahkan oleh Roh Kudus,
maka kita harus berani memberitakan Injil dimanapun dan kapanpun. Amin. Jangan kita makan buat tanda salib malu gitu ya. Nggak enak gitu kan. Buat tanda salib nyumput di bawah kolong meja di restoran makan tuh ya. Lihat kanan kiri, waduh rame, malu buat tanda salib. Akhirnya pura-pura jatuhin sendok, lalu di bawah meja langsung buat tanda salib. Nah ya, karena mungkin malu. Jangan ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam poin berikutnya, yaitu gereja perdana. Ibu Bapak, tolong diperhatikan dulu. Nanti kita akan mencatat bagian-bagian pentingnya ya. Nah, sebanyak 3.000 orang yang percaya pada pengajaran Petrus dan para rasul saat itu memberi diri dibaptis. Kisah para rasul bab 2 ayat 41. Saya akan bacakan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ya, Petrus sekali khotbah 3.000 jiwa bertobat dan dibaptis. Itu Petrus. Saya 3.000 kali khotbah, satu pun nggak ada yang tobat. Ini sangat kontras. Mereka membentuk jemaat perdana di Yerusalem. Nah, Ibu Bapak, Yerusalem itu merupakan gereja induk. Tolong dicatat ya, karena mereka membentuk jemaat perdana pertama kali itu di Yerusalem. Makanya Yerusalem itu disebut gereja induk. Pada waktu selanjutnya, jemaat semakin berkembang dan anggotanya semakin bertambah banyak. Orang Yahudi yang percaya kepada Yesus Kristus tetap menjalankan kewajiban mereka dalam agama Yahudi. Karena waktu itu belum ada yang namanya agama. Agama Katolik ya atau Kristen itu belum ada. Ya. Jadi belum ada ritual dalam perayaan iman. Murid-murid Yesus belum ada tata cara ibadahnya belum ada. Paham ya Ibu Bapak ya? Nah, belum ada. Jadi mereka tetap menjalankan kewajiban mereka dalam agama Yahudi. Karena tentu kita tahu bahwa kata Katolik itu dari Santo apa? Ignatius dari Antioquia ya. Jadi kata Katolik itu dari Santo Ignatius, ya, bukan Ignatius Loyola ya, Ignatius dari Antioquia, ya, itu kata Katolik pertama kali. Sedangkan sebutan Kristen itu pertama kali di Antioquia. Nah, disebut Kristen itu orang lain yang bilang, ya, mereka itu para pengikut Yesus Kristus. Nah, akhirnya yang pengikut Yesus Kristus disebut Kristen. Nah, itu orang lain yang memberikan memberikan sebutan. Nanti kita akan masuk ke kisah para rasul bab 11 ya. Lalu yang berikutnya. Tetapi mereka tetap pergi ke bait Allah dan berdoa di tempat suci itu. Tetapi mereka juga berkumpul sebagai kelompok tersendiri, terpisah dari orang-orang Yahudi lainnya. Ya, jadi mereka berdoa di bait Allah dan juga punya pertemuan sendiri. Ya. Para rasul mengajar mereka tentang Kristus dan bagaimana hidup sebagai pengikutnya. Selain itu, mereka berkumpul untuk mengadakan perjamuan Ekaristi, memecah-mecahkan roti. Jadi, perayaan Ekaristi itu, Ibu Bapak, itu Alkitabiah, ada dasar biblisnya, dan itu adalah sebuah tradisi. Nah, kalau misalkan ada yang bilang, mana dasar Alkitabiah dari Ekaristi? Tunjukkan saja 1 Korintus 10 ayat 16, 1 Korintus 11 ayat 24, dan Lukas 22 ayat 19. Ya, mereka berkumpul memecahkan roti. Ya, dan berdoa.
Hal ini menunjukkan bahwa sedikit demi sedikit jemaat Kristiani terpisah dari orang Yahudi. Jadi mereka tetap berdoa di bait Allah, ya, menurut tata cara agama Yahudi. Tetapi mereka juga berkumpul memisahkan diri dari orang-orang Yahudi yang belum percaya dengan Yesus. Nah, mereka berkumpul dengan para rasul. Para rasul ini menceritakan, mengajar mengenai ajaran-ajaran dari Yesus Kristus. Dan akhirnya mereka percaya dan mereka memberikan diri dibaptis. Dan mereka juga hadir dalam perayaan Ekaristi. Itu gereja perdana, Ibu Bapak. Ya. Lalu yang berikutnya sekarang masuk ke dalam poin yang kedua. Persekutuan jemaat diwujudkan secara lebih nyata dalam hal harta milik. Nah, Ibu Bapak, tolong ini diperhatikan. Kenapa? Karena persekutuan jemaat saat itu menjadi jiwa, ya, menjadi jiwa dari gereja perdana. Bagaimana mereka lebih memikirkan kepentingan bersama di atas kepentingan diri sendiri. Itulah makna gereja, eklesia, ya, kesatuan antar para murid Yesus. Coba kita lihat Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai dengan 47. Satu orang volunteer tolong bacakan. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan hati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Oke, terima kasih Bu Ria. Tapi jangan di-mute dulu. Saya pengen tanya ke Ibu Ria. Kira-kira Ibu Ria, kan Ya. dikatakan di ayat 47 tuh. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Pertanyaan saya, kenapa mereka disukai semua orang? Karena mereka hidupnya rukun, bersatu. Lalu ya sudah mulai membuat mujizat. Oke. Mereka hidup bersukacita. Yes. Terima kasih Ibu Ria. Mereka Oke. Mereka disukai oleh semua orang. Semua orang suka sama mereka. Kenapa? Karena cara hidup mereka yang mementingkan kepentingan bersama. Cara hidup mereka yang tidak memikirkan diri sendiri. Catat ini, karena ini adalah jiwa dari gereja perdana, karena saat ini kita sebagai anggota gereja justru tidak menghidupi semangat ini. Kita ikut perayaan Ekaristi Natal, Paskah, offline ya, itu pesan tempat, tag tempat. Kalau di KAJ gitu. Kalau di Keuskupan Ibu Bapak gimana? Enggak ya, Sama, cuma Pak. di KAJ aja ya. Oh sama. Daftar Yang juga, Kak. tag tempat. Masuk Yang pada masuk. hak. Nggak Hah? dapat slot ya nggak dapat, Pak. Iya. 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 Register. Tapi di beberapa paroki itu
take tempat di paroki saya kayak gitu. Jadi waktu misalkan saya mau duduk, saya kan tinggal duduk kan harusnya karena kosong. Dibilang, Pak maaf sudah ada orangnya. Lalu saya tanya, berapa lama lagi? Wah, saya harus kontak karena orangnya masih di rumah. Duh, saya kaget. Wah, ini semangat yang salah. Semangat ini nggak ada dalam semangat gereja perdana. Memikirkan kepentingan pribadi, egois, ya. Kalau misalkan terlambat, ya sudah. Tidak kebagian tempat duduk, itu resiko terlambat. Tetapi kita harus menghargai orang yang sudah datang lebih awal. Makanya kalau saya ikut perayaan Ekaristi Natal ataupun Paskah Ibu Bapak, itu saya datang 3 jam sebelumnya. Ya, paroki saya MBK, Maria Bunda Karmel Tomang, mungkin yang Kuskupan Agung Jakarta tahu, paroki MBK itu salah satu paroki terbesar di KAJ selain paroki Yakobus. Ya, umatnya sekarang ada sekitar 21.000 jiwa. Jadi kalau misalkan mau ikut perayaan Ekaristi Hari Raya, itu pasti ngantri. Pasti ngantri. Sehingga daripada saya dapat antrian di luar, ya, saya mau di dalam gereja, maka saya harus datang 3 jam lebih awal. Ya, misalkan ibadat Jumat Agung itu ada yang jam 12, ada yang jam 3. Nah, kalau yang jam 12, saya datang jam 9 pagi atau jam 10 pagi. Saya udah standby itu. Karena kalau enggak, saya nggak mungkin bisa dapat di dalam gerejanya. Ya, mungkin saya dapatnya di parkiran. Nah, suatu ketika ibu saya datang duluan. Ya, ini pengalaman pribadi saya, Ibu Bapak. Saya mandi, terus ibu saya jalan duluan. Lalu setelah saya selesai mandi, ibu saya hubungin saya. Vin, mau tag tempat duduk nggak? Mama pesenin. Ya kan. Terus saya bilang, nggak usah, Ma. Ya nggak apa-apa, ini banyak kok yang tag tempat. Ya kan. Saya bilang, enggak. Saya bilang enggak, jangan. Kenapa? Karena itu egois, mementingkan diri sendiri. Enggak boleh. Nah, akhirnya semenjak saat itu mama saya nggak pernah tanya lagi mau tag tempat atau enggak. Karena ya buat apa kalau kita ikut perayaan Ekaristi tapi mohon maaf, batin kita nggak baik gitu. Fokus pada sukacita pribadi, bukan sukacita bersama. Ya kan, kita happy dapat di bagian dalam gereja. Tapi di sisi lain banyak orang menggerutu. Saya datang duluan kok nggak dapat tempat karena banyak kursi yang di-tag. Nah, ini kan bukan semangat hidup jemaat perdana. Jadi Ibu Bapak, kenapa kok kita saat ini kurang disukai? Karena kita lebih memikirkan kepentingan sendiri daripada kepentingan bersama. Nah, ya, kalau kita ke gereja gitu ya, pulang gereja langsung, saya pernah satu kejadian Ibu Bapak, ini sambil curhat nggak apa-apa ya Ibu Bapak ya, saya sedang mengendarai sepeda motor, pulang dari misa, lalu di depan saya itu ada mobil keluar juga dari gereja, mereka juga selesai misa. Dan pada saat di tengah jalan, nggak lama setelah keluar dari pintu gerbang gereja, tiba-tiba mobil itu berhenti. Saya pikir, wah ini berhenti, mungkin mau menyapa saya. Wah, GR aja saya kan. Saya lagi bonceng mama saya gitu kan. Lalu tiba-tiba dia buka jendela mobil, jendela kaca mobil, dan buang sampah. Saya kaget. Buang sampah di tengah jalan, dan itu setelah ikut misa. Wah, saya bilang nggak benar ini, ya. Dan ini terjadi, Ibu Bapak, ya, bahwa ternyata kita nggak disukai oleh banyak orang, ya saat ini. Mungkin cara hidup kita, mohon maaf, lebih memikirkan diri sendiri dibandingkan kepentingan bersama. Ya, di paroki saya itu berapa banyak
atau berapa kali romo-romo itu bilang, Bapak Ibu tolong jangan pakai kendaraan pribadi kalau rumahnya dekat. Ya, parkiran kita sempit, jalan aja yang rumahnya dekat. Ya, karena memang paroki MBK kan terkenal umatnya banyak yang kaya, Ibu Bapak. Jadi satu keluarga masing-masing bawa satu kendaraan. Jadi pada saat itu parkiran penuh sampai parkir di depan rumah orang. Nah, itu terjadi. Perhatikan ini. Mau ikut perayaan Ekaristi, tapi menyusahkan orang lain. Apakah itu yang Tuhan inginkan? Berkali-kali romo paroki kami bilang, jangan menggunakan kendaraan ya Ibu Bapak, sebisa mungkin jalan yang dekat, tapi tetap menggunakan kendaraan, mobil. Nah, inilah semangat jemaat kita sekarang. Maka nggak heran, ya harus diakui bahwa cara hidup demikian bukanlah semangat dari gereja perdana. Ya, nah saya tulis di slide. Banyak anggota jemaat menyerahkan hartanya untuk kepentingan bersama, ya, secara sukarela dan dibagikan menurut kebutuhan masing-masing. Saya jual tanah saya, dapat 100 juta. Lalu saya tanya nih, misalkan, Bu Linda, butuh berapa? Misalkan seperti itu ya. 5 juta Kak Vines. Nih 5 juta. Wah, gambarannya seperti itu Ibu Bapak, ya. Gambaran kasarnya ya. Jadi mereka memiliki harta, lalu mereka jual, dan hasilnya itu dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Luar biasa nggak? Ada nggak sekarang yang seperti itu? Nah, itu pertanyaan reflektif tuh. Ya, berani nggak yang seperti itu? Ya, anggota jemaat yang miskin dan para janda mendapatkan perhatian utama dalam hal ini. Wah, luar biasa ya. Cara hidup jemaat yang saling mengasihi dalam satu persekutuan ini membuat mereka disukai semua orang. Nah, ini intisarinya Ibu Bapak. Ya. Cara hidup mereka yang seperti itu menarik perhatian banyak orang dan mereka menggabungkan diri dalam persekutuan itu. Jadi nggak heran saat itu kekristenan meledak. Karena cara hidup mereka yang menarik perhatian banyak orang. Hidup saling mengasihi, fokus kepada kebaikan bersama. Jumlah mereka makin bertambah. Dari kenyataan ini, mereka melihat bahwa tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, saya bilang sama komunitas saya, ya kalau misalkan kita mau komunitas kita rame, mari kita saling berbagi, saling perhatian satu sama lain, ya. Tanya umat keadaannya gimana. Saya pernah Ibu Bapak ada satu sharing, bukan komunitas saya, tetapi salah satu persekutuan doa umum di salah satu Jawa Barat, ya. Ada satu umat yang tiap hari itu datang, bukan tiap hari, tiap kali PD, tiap kali persekutuan doa itu datang dan begitu rajin. Lalu tiba-tiba Bapak ini nggak pernah datang lagi, Ibu Bapak. Ya, saya sebutkan nama parokinya ya. Mungkin Ibu Bapak ada yang pernah misa di sana, parokinya Petrus Paulus Mangga Besar. Nah, waktu itu salah satu tim persekutuan doanya itu peka. Kok Bapak ini nggak pernah datang lagi? Padahal sebelum-sebelumnya, hampir setiap minggu, setiap kali PD, beliau selalu hadir. Lalu Bapak ini, ya, salah satu timnya cari tahu di mana rumah Bapak ini. Akhirnya menemukan alamatnya dan langsung ke rumah Bapak itu. Nah, tim PD ini, si Bapak ini, tanya ke Bapak yang udah nggak pernah datang PD lagi. Pak, dulu Bapak rajin ikut PD. Kenapa sekarang kok nggak pernah ikut PD lagi? Saya perhatikan udah sebulan lebih loh Pak nggak ikut. Kenapa? Bapak sakit? Enggak, katanya. Lalu dijawabkan, kenapa Pak? Kok nggak pernah datang lagi? Iya Pak, kaki saya yang sakit sebenarnya. Jadi saya dulu itu setiap kali ke persekutuan doa,
jalan kaki. Ya, Bapak ini memang hidupnya ya miskin ya, Ibu Bapak ya. Sehingga nggak punya ongkos kalau misalkan harus ke persekutuan doa. Jalan kaki. Setelah kakinya sakit, dia nggak kuat jalan kaki ke gerejanya. Dan akhirnya dia bilang, saya terpaksa nggak ikut PD, Pak. Karena saya nggak punya uang untuk ongkos naik angkot. Nah, akhirnya si Bapak anggota tim PD ini ngomong sama tim PD mereka. Akhirnya mereka kolekte, dan setiap hari Bapak ini bisa pergi ke PD karena diberikan uang jalan oleh tim PD-nya. Nah, ini kisah yang sangat menarik nih Ibu Bapak. Ya, ada satu orang yang peduli, satu orang diselamatkan. Wah, ya. Luar biasa ya. Dan saya percaya Ibu Bapak juga punya kepekaan seperti ini. Amin ya. Nah, sekarang masuk ke dalam pewartaan di Yudea dan Samaria. Saya agak lompat-lompat ya Ibu Bapak ya, karena memang tadi di awal saya bilang ini pelajaran 1 semester, 8 kali pertemuan, tetapi kita singkat jadi 1,5 jam, sehingga ada bagian-bagian bab yang harus saya lompati, ya, karena di awal tadi saya bilang hanya bagian-bagian penting saja yang akan sharingkan. Sorry, bukan bagian-bagian penting. Bagian-bagian paling penting karena semuanya penting ya, tapi yang saya berikan yang paling penting ya. Nah, sekarang kita lihat Kisah Para Rasul bab 8 ayat 1 sampai dengan 3. Tolong dibacakan salah satu volunteer. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu, mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang menguburkan mayat Stefanus, serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha memaksakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah, dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Oke, terima kasih Bu Ria. Sama-sama, ini kematian martir pertama yaitu Stefanus, dan juga cerita mengenai Saulus yang begitu kejam, ya, berusaha membinasakan jemaat, dicari, masuki rumah, sampai masukin rumah, satu persatu dia seret keluar. Laki-laki dan perempuan, luar biasa kejamnya Saulus. Ya, para pengikut Yesus Kristus tidak dapat bertahan di Yerusalem ketika pengajaran dan penganiayaan semakin menghebat. Mereka nggak tahan karena begitu banyak. Sorry, itu bukan pengajaran tapi pengejaran. Saya typo, saya salah ketik. Pengejaran dan penganiayaan semakin menghebat. Para pengikut Kristus, kecuali para rasul, lari meninggalkan Yerusalem dan pergi ke daerah sekitar, sehingga mereka tersebar di seluruh daerah Yudea dan Samaria. Perhatikan ini. Jadi para pengikut Yesus itu karena takut dikejar-kejar dan dianiaya oleh Saulus nih, tokohnya. Jadi mereka pergi ke daerah yang lebih aman, yaitu daerah Yudea dan Samaria. Kepergian mereka itu membawa keuntungan tersendiri dalam pewartaan kabar gembira Kristus. Mereka ternyata membawa kabar keselamatan itu kepada orang-orang Yahudi yang tinggal di kedua wilayah itu. Nah, ini cikal bakalnya Ibu Bapak. Ya, jadi dari Yerusalem itu langsung ke Yudea dan Samaria. Perhatikan. Tapi bukan para rasul, melainkan para murid yang lari ketakutan. Sehingga mereka menetap ke Yudea dan Samaria. Nah, di Yudea dan Samaria justru mereka membawa kabar keselamatan itu kepada mereka yang tinggal di Yudea dan Samaria. Luar biasa ya semangatnya ya. Di Yerusalem boleh takut, tapi di Yudea dan Samaria nggak takut karena nggak ada Saulus. Ya, oke, next berikutnya. Nah, ini yang saya ceritakan, cover dari film Paul, The Apostle of Christ. Ya, silakan cari di Netflix bagi yang belum nonton. Saya akan nonton juga nih film, katanya bagus. Ya,
Ini Lukas dan juga Paulus, dua tokoh yang sedang kita bahas malam hari ini. Ya, kalau kita belajar malam hari ini, lalu kita tonton filmnya, akan nyambung, ya. Oke, sekarang saya akan menceritakan mengenai kisah Paulus yang ada di dalam Kisah Para Rasul. Yang ikut pengajaran bulan Februari tentu masih ingat ya, saya menjelaskan mengenai Kisah Para Rasul begitu detail, begitu jelas. Nah, ini untuk teman-teman yang di bulan April ini, ya, agar ada gambaran. Ada pengalaman awal. Jadi pengalaman awal Paulus pada saat dia sudah bertobat. Itu diceritakan dalam Kisah Para Rasul bab 9 sampai dengan bab 12. Jadi Ibu Bapak kalau pengen tahu cerita pengalaman awal Paulus bertobat, jangan cari di luar Kisah Rasul 9 sampai dengan 12. Nggak akan ketemu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, masa karyanya Paulus. Tadi saya jelaskan ya, perjalanan yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Itu ada dalam Kisah Para Rasul bab 13 sampai dengan bab 21 ayat 26. Itu masa karyanya Paulus. Silakan dibaca Ibu Bapak. Pokoknya baca dulu, nanti baru nonton filmnya. Nah, itu filmnya menarik. Dari YouTube ya Kak Bundes ya? Netflix. Oh, dari Netflix, oke. Netflix ya, filmnya film Netflix. Jadi kita baca dulu Ibu Bapak, kayak kita nonton film 5 cm. Nah, itu kan based on novel kan. Nah, kalau kita baca novelnya dulu, lalu kita nonton filmnya, itu lebih hidup. Atau yang suka nonton Harry Potter. Nah, kita baca novelnya dulu, J.K. Rowling ya. Kita baca novelnya, lalu kita tonton filmnya, itu akan lebih hidup. Setuju, Kak. Tuh kan kami. Nah, sama seperti kita nanti mau nonton film Paulus, kita coba baca dulu kisahnya. Ini saya kasih clue-nya nih, biar kita nggak cari-cari lagi. Ya, silakan baca. Lalu yang ketiga, Paulus sebagai tawanan. Nah, ini kisah akhir dari Paulus. Ya, ada dalam Kisah Para Rasul bab 21 ayat 27 sampai dengan bab 28 ayat 31. Ya, dan nanti diceritakan Paulus dipenjara di Roma karena dia warga negara Roma dan ditemani oleh Lukas. Nah, di film itu diceritakan pengalaman perjumpaan Paulus dengan Kristus sampai 3 kali diceritakan dalam Kisah Para Rasul. Jadi Ibu Bapak jangan kaget kalau Ibu Bapak mendapatkan 3 cerita yang intinya sama, yaitu pengalaman perjumpaan Paulus dengan Kristus. Karena memang sangat penting bagi Lukas menulis pengalaman ini sampai diceritakan 3 kali. Ya, silakan catat ayat-ayatnya dan saya berharap nanti Ibu Bapak baca. Ya. Kalau untuk mau nonton ya baca yang poin 1, 2 dan 3 dulu saja. Kalau yang mau nonton filmnya. Ya, yang perjumpaan Paulus dengan Kristus nanti dulu nggak apa-apa, ditunda. Ya, karena 1, 2, 3 itu awal karya dan akhir hidup Paulus. Nah, itu diceritakan dengan sangat jelas. Kalau perjumpaan Paulus dengan Kristus, itu boleh ditunda dulu, nggak apa-apa. Ya, kalau nanti matanya udah mulai pedes sepet, itu ditunda dulu, nggak apa-apa. Kalau mau nonton filmnya. Tapi kalau misalkan nggak mau nonton filmnya, ya dibaca semuanya. Ya. Oke ya, saya lanjutkan ya. Sudah selesai mencatatnya? Oke. Kayaknya beberapa belum, nggak apa-apa, saya tunggu. Oke, nanti mungkin para mitra bisa bantu fotokan ya. Nanti dikirim ke teman-teman peserta. Oke, nah sekarang tokoh
yang mewartakan kabar keselamatan di Samaria itu bernama Filipus, Ibu Bapak. Tadi kan ada dua ya, di mana Yudea dan Samaria. Nah, sekarang saya bahas di Samaria dulu. Tokohnya itu Filipus. Filipus itu seorang diakon yang dipilih untuk melayani jemaat pergi ke Samaria. Perhatikan. Karena para rasul mendengar bahwa di Samaria, murid-murid yang lari dari Yerusalem itu berani mewartakan kabar keselamatan. Akhirnya para rasul itu mengutus Filipus untuk pergi ke sana. Nah, ya. Perjalanan Filipus ini merupakan contoh karya misioner yang dilakukan di wilayah Yudea dan Samaria oleh orang-orang Kristiani pelarian dari Yerusalem. Yesus pernah melarang ke-12 orang muridnya untuk mengajar di kota-kota orang Samaria. Yesus pernah melarang hal itu. Silakan nanti buka Matius bab 10 ayat 5. Tetapi sekarang karya misi ke seluruh dunia telah dimulai karena ketidakpercayaan orang Yahudi dan karena pengejaran terhadap para pengikut Kristus. Perhatikan. Jadi sebenarnya Yesus itu melarang ke-12 orang muridnya itu untuk mengajar di kota-kota orang Samaria. Melarang di sini artinya nanti dulu. Nah, di Yerusalem dulu, orang-orang Yahudi dulu. Tetapi ternyata ya, orang-orang Yahudi justru banyak yang tidak percaya. Sehingga para murid Yesus dikejar-kejar, dianiaya, dan mereka terpaksa lari ke Yudea dan Samaria. Nah, udah kepalang tanggung kan? Akhirnya mereka mewartakan kabar keselamatan di Yudea dan Samaria. Nah, ya. Filipus memberitakan kepada orang Samaria bahwa Yesus sebenarnya adalah Mesias. Pewartaan Filipus ini disertai dengan banyak tanda. Pengusiran roh jahat dan penyembuhan orang-orang sakit. Ingat Ibu Bapak, ya, jangan berpikir bahwa kenapa kok orang-orang dulu itu banyak yang disembuhkan, banyak yang diusir dari roh jahat oleh para murid Yesus. Mereka begitu berkuasa, gitu kan. Tetapi sekarang kok romo-romo kok nggak bisa menyembuhkan orang sakit. Romo-romo kok nggak bisa ngusir roh jahat, ya kan? Mana nih, ya kan? Nah, Ibu Bapak pahami konteksnya. Ingat, orang-orang Yahudi itu butuh tanda. Ingat ya, agar mereka percaya, mereka butuh tanda. Makanya Filipus punya kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus untuk mengusir roh jahat dan menyembuhkan orang sakit. Karena memang tanda-tanda itu saat di zaman itu dibutuhkan oleh mereka agar mereka bisa percaya. Nah, kalau kita kan nggak perlu tanda itu. Berbagailah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, ya. Jadi kalau misalkan banyak romo yang nggak bisa menyembuhkan orang sakit, ya, yang nggak bisa mengusir roh jahat, bukan berarti romo itu nggak saleh. Banyak sekali pendapat yang mengatakan orang saleh itu bisa mengusir roh jahat, melakukan mukjizat, menyembuhkan orang sakit. Ya nggak seperti itu gitu kan. Berarti romo-romo kita banyak yang nggak saleh dong. Ya, bukan seperti itu cara berpikirnya. Karena di zaman itu orang-orang butuh tanda agar percaya. Nah, kalau kita kan nggak usah butuh tanda. Saya percaya Yesus itu nggak butuh tanda loh. Walaupun saya minoritas. Nah, ya, saya dari Lampung dan saya itu Katolik sendiri, satu keluarga. Waktu itu belum satu keluarga, baru kakak saya dan saya. Ya, lingkungan saya kebanyakan ya mayoritas di Indonesia, gitu kan. Tetapi ya saya percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, bukan karena saya melihat tanda mendapatkan wangsit atau wahyu dalam mimpi, enggak seperti itu. Ya, tapi saya percaya Yesus adalah Tuhan dan Mesias. Itulah yang disebut dengan karunia iman. Ya. Nah, pewartaan ini mendapat perhatian besar dari orang-orang Samaria.
mereka yang mendengarkan pewartaan Filipus dan, perhatikan, melihat tanda-tanda yang diadakannya, menerima pemberitaan itu dengan sebulat hati. Jadi mereka mendengarkan firman dengan telinga, dan juga mereka melihat tanda-tanda dengan mata. Jadi mereka akhirnya percaya karena mereka mendengar firman dan melihat tanda-tanda. Cukup jelas ya Ibu Bapak ya? Oke, makanya sekarang itu kan banyak KKR atau KRK rame gitu ya. Saya pikir apa sih yang dicari gitu kan? Kalau misalkan memang kita mencari kesembuhan, itu sangat normal, sangat manusiawi. Tetapi kalau kita punya hal-hal lain yang sebenarnya ya motivasi seseorang kita nggak tahu ya, tetapi seperti Romo Effendi bilang hari Senin yang lalu, semakin dalam itu lebih baik daripada semakin luas gitu kan. Jadi begitu indah kalimat itu bagi saya. Ya, marilah kita mendalami firman Tuhan gitu kan. Jangan terlalu banyak kegiatan ya, karena terlalu dalam itu lebih baik daripada terlalu lebar. Ya, jadi banyak orang yang suka cari kegiatan ya, apapun motivasinya, kita nggak boleh menilai ya, dan kita nggak bisa menilai, tetapi seperti yang Romo Effendi, moderator kita sampaikan, yang lebih baik itu kita semakin dalam. Nah, misalkan kita di persekutuan doa kita, ya kita setia di persekutuan doa itu, kita belajar bersama dengan sahabat saudara kita di sana. Daripada kita jajan kemana-mana katanya kan. Itu menurut Romo Effendi. Dan saya setuju. Ya. Makanya saya pernah sharing Ibu Bapak kepada para mitra. Saya fokusnya di kitab suci. Kalau saya diminta ngajar praise and worship, nggak akan saya ajarkan. Karena saya nggak bisa. Lebih ahli Kak Mei tadi yang nge-WL, Bu Eni, ya kan, atau Bu Linda juga, ya, daripada saya. Ya, saya nggak bisa nge-WL. Karena fokus saya adalah kitab suci, gitu kan. Nah, kita sama-sama belajar mengenai kitab suci, ya, karena kita adalah anak-anak Tuhan yang rindu bertumbuh dalam firman-Nya. Amin ya Ibu Bapak ya. Sekarang poin berikutnya. Masih dalam poin Filipus di Samaria. Para rasul Yerusalem mendengar berita bahwa orang-orang Samaria telah mendengarkan pewartaan Filipus dan percaya kepada Yesus Sang Mesias. Dalam perasaan dan pemikiran orang Yahudi, orang Samaria adalah bangsa yang ditolak. Perhatikan ini. Kelompok orang yang harus disingkirkan karena mereka tidak lagi murni sebagai bangsa pilihan Allah. Ini saya jelaskan hari Senin yang lalu ya, di kelas intermediate. Kenapa nggak murni? Karena sudah kawin campur dengan bangsa lain. Ada berapa bangsa? 5 bangsa. Silakan Ibu Bapak catat yang mau baca, itu ada dalam 2 Raja-Raja 17 ayat 24. 2 Raja-Raja 17 ayat 24. Yaitu penjelasan mengenai orang Samaria yang dimasukkan 5 bangsa asing. Dan mereka akhirnya kawin campur. Sehingga mereka tidak lagi murni darah orang Yahudi. Makanya kelompok ini dikatakan harus disingkirkan. Ya, jahat ya. Karena sudah tidak lagi murni orang Yahudi. Tetapi justru orang Samaria malah menjadi kelompok yang pertama di antara orang non-Yahudi yang menerima warta keselamatan. Bayangin Ibu Bapak. Bangsa yang ditolak justru yang pertama kali menerima warta keselamatan. Makanya kita nggak boleh menolak orang-orang yang disingkirkan, yang marginal, yang diasingkan. Jangan-jangan mereka adalah orang pertama yang diselamatkan Tuhan. Waduh, kita yang mengaku anak-anak Tuhan justru yang terakhir diselamatkan. Ini repot ini. Ya kan? Makanya ya kadang sedih ya kita kayak saya misalkan ya Ibu Bapak ya, saya itu terus belajar minta hikmat dan rahmat dari Tuhan agar saya nggak jatuh dalam dosa menghakimi. Karena saya banyak tahu, saya takut banyak menghakimi. Itu kan,
Seringkali kan kayak gitu ya Ibu Bapak ya. Banyak tahu, salah itu, bukan gitu. Kayak saya itu kalau misalkan ikut pewartaan gitu kan, salah satu pewarta gitu, saya dengar dalam hati saya, itu bukan kayak gitu, salah penafsirannya gitu kan. Saya disadarkan, Vindes nggak boleh kayak gitu. Oh iya. Nah, itu saya sudah jatuh dalam dosa kesombongan. Nah, itu. Saya minta dijauhkan akan hal-hal seperti itu. Karena repot Ibu Bapak. Ya. Makanya orang pintar itu banyak, tapi orang yang rendah hati sedikit. Betul ya Ibu Bapak ya? Ya, jadi makanya banyakkan orang sok tahu daripada orang yang rendah hati. Ya. Nah, itu yang saya takutkan. Oke, yang berikutnya, pada kesempatan itu juga, Filipus menyampaikan kabar gembira Kristus pada seorang pejabat istana yang berasal dari Ethiopia. Ibu Bapak, tolong perhatikan. Coba kita buka Kisah Para Rasul, bab 8, ayat 4 sampai dengan 25. Dibuka saja. Ibu Bapak coba lihat sekilas. Kisah Para Rasul, bab 8, ayat 4 sampai dengan 25. Kelanjutan yang tadi ya. Itu mengenai Filipus di Samaria. Tentu kita nggak baca malam hari ini. Karena waktu kita terbatas. Nanti Ibu Bapak tolong baca ya. Ini mengenai karya Filipus di Samaria. Lalu yang berikutnya, setelah di Samaria, coba kita baca ayat yang ke-26. Satu orang volunteer tolong bacakan. Ayat 26. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Oke, terima kasih Bu Ria. Jadi, setelah dari Samaria, dikatakan, kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan. Jadi dari Samaria, perhatikan, Filipus diminta oleh Tuhan pergi ke daerah selatan. Menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Nah, sida-sida itu Ibu Bapak seperti pengawal ya, pengawal raja. Itu sida-sida. Nah, sida-sida ini umumnya dikebiri. Nah, tahu ya Ibu Bapak ya, dikebiri maksudnya apa ya? Tahu lah, masa nggak tahu. Ibu Bapak lebih ngerti dibandingkan saya. Nah, dikebiri. Kenapa? Untuk tidak, tanda petik ya, bermain api dengan putri Ratu. atau ratu. Betul. Ya, jadi dikebiri. Itu sida-sida. Nah, singkat cerita, kita perhatikan ayat yang ke-35 dan 36. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Perhatikan. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Ayat 38. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Nah, menurut orang non-Yahudi, pertama kali yang dibaptis itu adalah sida-sida ini. Ya, orang Ethiopia ini. Tetapi ternyata tidak demikian. Kenapa? Karena orang Ethiopia ini ternyata membaca kitab Nabi. Ada yang tahu nggak Nabi siapa? Yesaya. Yes. Di ayat berapa, Ibu? 12.
ayat 12. Bukan. Oh, Ayat 28. Yes, betul. Ayat 28. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Jadi besar kemungkinan sida-sida ini juga orang Yahudi karena yang dibaca adalah kitab Nabi Yesaya. Gitu ya. Oke, jadi pendapat mengenai orang non-Yahudi pertama yang dibaptis adalah orang Ethiopia ini gugur. Lalu siapa orang non-Yahudi pertama yang dibaptis atau yang percaya kepada Yesus Kristus? Saya akan jelaskan di poin yang berikutnya, yaitu di rumah Cornelius. Nah, jadi orang... Findes, boleh nanya sebelum lanjut? Ya. Tadi dikatakan di sida-sida itu kan orang banyak. Tapi kok ini dikatakannya cuma seorang ya. Dan Filipus membaptis dia. Saya tuh waktu awal-awalnya nangkepnya justru putrinya itu loh, ratunya yang dibaptis. Oh, bukan. Sida-sidanya, Ibu. Oh, tapi berarti sida-sida itu bisa satu orang bisa jamak. Oh, gitu. Misalkan ya? kayak anak-anak. Nah, ya namanya juga anak-anak, padahal cuma satu. Misalkan anak saya nakal, lalu saya curhat ke Ibu Ria. Terus Ibu Ria bilang, ya namanya juga anak-anak, Kak Findes. Padahal anak saya cuma satu. Ya. Paham ya Ibu Ria ya? Ya, Oke. Jadi bisa satu bisa jamak ya, sida-sida itu. Oke. Saya agak cepat karena saya barusan lihat jam, sudah jam 8:30 lewat 5. Jadi mohon maaf Ibu Bapak kalau malam hari ini agak panjang. Saya agak cepat ya. Mohon dimaafkan kalau agak cepat karena memang waktu kita sangat terbatas. Ketika sedang berdoa di sebuah rumah di Yope, Petrus mendapatkan penglihatan. Langit terbuka dan sebuah benda seperti kain lebar turun ke tanah. Itu ada dalam, silakan Ibu Bapak catat dulu. Kisah Para Rasul bab 10 ya, ayat 1 sampai dengan 48. Itu cukup panjang. Ya, nanti Ibu Bapak tolong baca. Di mana saat itu Petrus ngeyel, disuruh makan dari kain lebar itu, ya. Coba kita baca aja deh. Kisah Rasul bab 10 ayat 11, 12, 13 dan 14. Yuk satu orang volunteer bacakan. Dari ayat 11 ya Kak Findes. Betul. Tampak olehnya langit terbuka, dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." 15 Ibu sekalian. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Oke, terima kasih Ibu Yulia. Jadi Petrus itu awalnya ngeyel. Nggak mau. Aku nggak pernah makan makanan yang haram dan najis. Nah, saya tulis di situ ya. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar, dan burung. Binatang-binatang yang haram menurut perjanjian lama. Lalu Petrus mendengar suara yang menyuruhnya menyembelih binatang itu dan memakannya. Spontan Petrus menolaknya karena ia belum pernah memakan makanan yang haram. Tetapi suara itu kemudian berkata, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal itu terjadi sampai 3 kali sebelum benda itu terangkat ke langit. Penglihatan ini menjadi dasar bagi tindakan yang akan diambil Petrus selanjutnya. Tolong diingat dan dicatat. Jadi kalau Allah bilang halal, ya halal. Jangan bilang itu haram. Itu maksudnya. Nah, Petrus diundang ke rumah Cornelius, Ibu Bapak, ya. Seorang perwira, ya, pasukan Italia yang tinggal di Kaisarea. Di hadapan Cornelius dan seisi rumahnya, Petrus mengajar tentang keselamatan di dalam Kristus.
ketika Petrus sedang berkhotbah, Roh Kudus turun atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu dan mereka pun dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kenyataan ini menunjukkan bahwa Injil harus disampaikan kepada segala bangsa. Jadi Ibu Bapak, kalau misalkan ditanya siapa orang pertama kali non-Yahudi yang dibaptis, itu jawabannya adalah Cornelius. Ya, dan yang membaptisnya siapa? Petrus. Ya, Petrus di rumah Cornelius. Ya, ini awalnya nih sejarah. Nah, orang-orang yang dinyatakan haram oleh orang Yahudi juga harus menerima pemberitaan itu. Nah, ya. Cukup jelas ya Ibu Bapak ya. Jadi istilah haram, najis, kafir itu sudah ada dari 2000 tahun yang lalu. Nah, lalu semuanya itu dibaharui oleh kehadiran Yesus yang menerima segala bangsa. Ya, ingat kalau ada yang masih ingat pengajaran saya di bulan Maret, ya, saudara sedarah yang diwakilkan oleh Bunda Maria di Puncak Kalvari dan saudara secara rohani atau spiritual yang diwakilkan oleh murid yang dikasihi. Nah, jadi semua bangsa, ya. Oke. Sekarang pewartaan ke ujung dunia. Ya, saya bacakan ya agak cepat. Dalam pemberitaan Injil di luar tanah Palestina, Paulus peranan penting ia adalah seorang yang dalam Farisi telah agama yang para pengikut Kristus itu. Ini yang percaya para pengikut Kristus itu, bahkan ia setuju di Kisah Para Rasul bab 26 ayat 9 sampai dengan 11. Tetapi kemudian ia bertobat dan menjadi percaya kepada Kristus. Putus ya Ibu Bapak? Jelas atau putus-putus suara sih? Putus-putus. Tadi putus-putus. Oh, tadi putus-putus. Iya, di sini unstable. Oke, sekarang udah oke ya? Ya, sekarang udah oke. Oke, ya tadi saya cuma bacain aja kok yang ada di slide. Oke, sekarang lanjut ya. Paulus mengadakan 3 kali perjalanan misi. Silakan Ibu Bapak catat, itu ada dalam Kisah Rasul bab 13 sampai dengan 28. Ya. Ia pergi ke kota-kota besar untuk mewartakan Injil, membentuk jemaat, dan membina mereka untuk sementara waktu, lalu pergi ke kota lain. Karena berperan besar dalam pewartaan Injil kepada orang-orang non-Yahudi, ia dikenal sebagai rasul bangsa-bangsa. Jadi yang dikenal sebagai rasul bangsa-bangsa itu adalah Rasul Paulus. Ya. Dan Paulus itu banyak mendirikan jemaat Ibu Bapak. Tetapi ada satu jemaat yang bukan dia dirikan, tetapi dia menulis surat untuk jemaat itu. Ada yang tahu jemaat di kota mana? Bukan dia yang mendirikan, tapi dia menulis surat untuk jemaat di kota itu. Tesalonika. Bukan, Tesalonika justru itu surat yang pertamanya Paulus. Korintus. Bukan, Korintus justru kota yang bisa dikatakan kota besar, di mana banyak yang bertobat di sana. Roma. Yes, betul, Roma. Ya, Roma itu bukan Paulus yang mendirikan, tetapi Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma. Dan teologi Paulus itu banyak terdapat di kitab Roma. Ya, ingat Ibu Bapak, kitab Roma, bukan biskuit Roma. Nah, sekarang terakhir nih, Taurat dan Sunat. Ini terakhir ya Ibu Bapak ya. Ada 3 slide mengenai Taurat dan Sunat. Ini yang pertama. Menurut latar belakangnya, anggota jemaat Kristiani terdiri dari 2 golongan. Jadi di dalam Kisah Para Rasul, Ibu Bapak, itu dijelaskan juga nih,
ada dua golongan jemaat Kristiani. Ya, yang pertama Kristiani Yahudi dan Kristiani non-Yahudi. Ya, sulit bagi orang Yahudi untuk dapat hidup bersama-sama dengan orang-orang dari bangsa lain. Mereka menganggap diri sebagai bangsa pilihan. Ya, bangsa pilihan Allah yang suci sehingga tidak dapat bercampur dengan bangsa lain. Yang namanya tradisi udah begitu kuat Ibu Bapak. Ya kan? Walaupun percaya sama Yesus tapi masih pakai jimat. Masih pergi ke dukun. Ya. Masih banyak yang seperti itu ya orang Katolik ya. Percaya sama Yesus tapi masih percaya dengan zodiak, dengan tanggal baik. Ya, jangan angka 4. Angka 4 itu si, ya, keturunan Tionghoa tahu tuh ya, si itu mati. Ya, jangan deh nikah atau acara tanggal 4 itu nggak bagus tanggalnya. Ya, percaya Yesus tapi masih kuat banget. Kepercayaan-kepercayaan seperti itu ya. Nah, anggota jemaat yang berasal dari kalangan Yahudi menghendaki agar setiap orang yang mau menjadi anggota jemaat mengikuti hukum agama Yahudi. Nah, ini benar-benar sangat sangat kolot ya. Lalu yang kedua, dalam karya pewartaan perbedaan pandangan ini berpengaruh besar. Sangat berpengaruh besar Ibu Bapak. Kelompok pertama yang berpegang pada tradisi Yahudi mengganggu kegiatan kelompok kedua. Jadi dari awal Ibu Bapak itu ada konflik loh di dalam tubuh gereja. Nah, ya. Jadi sebenarnya ini saya sharing ya Ibu Bapak ya. Yang kita tahu kan konflik itu paling parah adalah Martin Luther ya, abad ke-15, abad ke-16 ya, Protestanisme kan. Nah, sebenarnya itu merupakan akumulatif. Nah, karena dari awal gereja itu sudah ada konflik kehidupan jemaat perdana. Ya ini, kelompok pertama yang Yahudi dan kelompok yang kedua non-Yahudi, itu mereka benar-benar punya hubungan yang kurang baik, kurang harmonis. Nanti di abad ke-11 pecah juga kan, ritus timur dan kita ritus barat. Nah, ya. Lalu baru abad ke-15 pecah tuh, Protestan. Nah, ya, ada fase-fase itu Ibu Bapak. Jadi akumulatif lah. Nggak langsung pecah begitu besar. Kelompok pertama yang berpegang pada tradisi Yahudi mengganggu kegiatan kelompok kedua. Paulus mengalami hal ini dalam karyanya di Galatia. Ia sudah mendirikan jemaat di Galatia. Bacanya Galatia ya Ibu Bapak ya, bukan Galatia, Galatia. Dan kepada jemaat ia menyatakan bahwa keselamatan datang dari Kristus. Perhatikan. Tetapi kelompok Yahudi Kristiani datang kepada jemaat yang baru itu dan menyatakan bahwa orang harus mengikuti Taurat kalau mau diselamatkan. Coba. Nah, ya, ini konflik yang sangat besar Ibu Bapak. Sudah ada tuh internal itu. Jadi orang-orang non-Yahudi bingung, orang-orang di Galatia bingung. Yang benar yang mana nih? Ya, jemaat baru yang didirikan oleh Paulus itu pun menjadi bingung. Nah, ini terakhir nih. Perbedaan pandangan yang mengakibatkan perselisihan itu kemudian dibicarakan dalam sebuah sidang jemaat yang diselenggarakan di Yerusalem. Silakan buka Kisah Para Rasul bab 15. Ini sidang pertama Ibu Bapak. Sidang di Yerusalem. Nah, ya. Coba kita baca ayat yang kelima. Satu orang tolong volunteer bacakan. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Oke, ya. Itu ketegangan terjadi tuh ayat kelima.
orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Itu ada konflik di dalamnya. Makanya dibuatlah sidang di Yerusalem. Lalu coba kita lihat ayat yang ke-7. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, Ibu Bapak nih, ini silsilah atau sejarah mengenai kuasa Petrus yang diteruskan oleh Paus. Nah, makanya Paus itu tidak bisa salah dalam ajaran iman dan moral. Ingat, iman dan moral. Kalau ilmu pengetahuan yang lainnya bisa salah. Ya, tapi kita percaya dalam hal iman dan moral tidak dapat salah. Ya, infalibilitas Paus. Ya, itu yang kita kenal. Tidak dapat salah dalam iman dan moral. Nah, ini Petrus nih bilang nih. Nanti akan diteruskan oleh para paus kita. Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku. Wah, dari antara kamu. Jelas dan tegas. Supaya dengan perantaraan mulutku, bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Ini bukan sombong loh Petrus loh. Ya, ini bukan sombong ya Ibu Bapak ya. Ini penegasan. Bahwa memang kenyataannya seperti itu. Allah yang memilih dia. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka. Sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kita. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Jadi semuanya sama. Nah, itu awalnya. Kasus ditutup dan akhirnya nggak penting sunat, nggak harus disunat, ya, nggak harus menuruti hukum Musa. Karena Petrus bilang apa? Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita, meskipun mereka tidak disunat, meskipun mereka tidak menuruti hukum Taurat atau hukum Musa, tetapi Roh Kudus tetap tercurah bagi mereka. Wah, akhirnya sepakat sampai sekarang orang Kristen nggak usah disunat. Orang Kristen nggak usah ikut hukum Taurat. Oke, itu Ibu Bapak. Tadi saya janji ya mengenai pertama kali disebut Kristen. Silakan buka Kisah Para Rasul bab 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang di Antiochialah. Murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ya. Jadi identitas Kristen itu bagus, indah. Jangan kita hilangkan. Aku bukan orang Kristen, aku orang Katolik. Salah. Kita orang Kristen. Ya, karena identitas kita sebagai pengikut Kristus. Orang melihat kita, oh, pengikut Kristus tuh Kristen. Iya. Nah, karena kita pengikut Kristus, murid Kristus, maka kita disebut Kristen gitu. Dan pertama kali di Antioquia, ya. Nah, dari mana kata Katolik? Coba baca Kisah Para Rasul bab 9 ayat 31. Nah, itu ada, ya. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh. Nah, itu bahasa aslinya katolikos, ya, katolos gitu kan, bahasa Yunani yang artinya seluruh. Jadi selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Itulah cikal bakal kata Katolik yang artinya seluruh atau universal. Maaf Kak Findes, tadi dari mana? Kisah Para Rasul bab 9 ayat 31, Bu. Oke, cukup jelas ya Ibu Bapak ya. Dan yang
Terima kasih. Yang bahasa saya ya Ibu Bapak, yang meresmikan itu Santo Ignatius dari Antioquia. Ya, itu abad pertama sampai abad kedua lah ya. Ya abad kedua lah ya. Tahun 100-an. Nah, tahun 100-an. Itu abad kedua. Kalau abad pertama itu sebelum tahun 100. Itu zamannya para rasul tuh. Jadi yang meresmikan tanda petik ya, kata Katolik dipakai oleh gereja sampai sekarang itu dari Santo Ignatius Antioquia. Oke teman-teman, Ibu Bapak terima kasih. Tuhan memberkati. Mohon maaf sampai jam 9. Silakan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya.